Pembacaan Alkitab tanggal 9 Desember tahun 2024, hari ke-344. Yesaya pasal 40. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Roma pasal 8. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita telah diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tema minggu ini, persiapkan jalan untuk Tuhan. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu tanggal 8 Desember tahun 2024. Penjelasan. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan 11. Bagian ini dikenal sebagai nubuat penghiburan bagi umat Israel yang sedang dalam pembuangan.
Ayat 1 dan 2 berbicara tentang pengampunan dan penghiburan dari Tuhan, menandai akhir dari masa penghukuman. Ayat 3 sampai dengan 5 menggambarkan panggilan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dengan meratakan lembah dan menurunkan gunung sebagai simbol pertobatan dan penyelarasan hidup dengan kehendak Tuhan. Ayat 10 dan 11 menunjukkan Tuhan sebagai Raja yang penuh kekuatan, tetapi juga gembala yang lemah lembut, merawat umatnya dengan kasih. Mazmur pasal 126, Mazmur ini adalah nyanyian syukur atas pemulihan yang dilakukan Tuhan, kemungkinan besar saat umat kembali dari pembuangan. Ayat 1 sampai dengan 3 menggambarkan sukacita besar atas karya Tuhan yang membebaskan. Ayat 4 sampai dengan 6 mengungkapkan doa untuk pemulihan yang berlanjut, dengan janji bahwa mereka yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mazmur ini mengingatkan bahwa dalam kesetiaan Tuhan, ada pengharapan untuk pemulihan dan sukacita. Roma pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Paulus menjelaskan bahwa seluruh ciptaan sedang mengeluh, seperti dalam rasa sakit persalinan, menantikan pembebasan dari belenggu dosa. Ayat 24 dan 25 menekankan bahwa kita hidup dalam pengharapan, meskipun penggenapannya belum terlihat sepenuhnya. Pengharapan ini didasarkan pada janji Allah, dan kita dipanggil untuk menantikannya dengan sabar dan penuh iman. Renungan. Ketiga bacaan ini menekankan persiapan jalan bagi Tuhan dengan fokus pada, pertama, penghiburan dan pertobatan, Yesaya pasal 40. Kita dipanggil untuk meratakan jalan hati kita dengan bertobat dan menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah. Kedua, sukacita dalam pemulihan Tuhan, Mazmur pasal 126. Sukacita dalam Tuhan menjadi kekuatan untuk terus berharap dan bekerja meskipun dalam kesulitan. Dan yang ketiga, pengharapan yang teguh dalam janji Allah, Roma pasal 8. Hidup kita diarahkan untuk menantikan pembebasan yang dijanjikan Tuhan, meskipun tantangan masih ada. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan berarti hidup dalam penghiburan, bertobat, penuh sukacita dalam karya pemulihannya, dan teguh dalam pengharapan akan keselamatan yang akan datang. Refleksi. Apakah saya telah membuka hati untuk menerima penghiburan dan kasih Allah? Bagaimana saya bisa menabur dengan setia, bahkan dalam air mata, percaya bahwa Tuhan akan memberi panen sukacita? Apakah saya menantikan janji Tuhan dengan pengharapan yang penuh iman? Kesimpulan. Tema, persiapkan jalan untuk Tuhan, mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan, pemulihan, dan pengharapan. Yesaya menubuatkan kedatangan Tuhan dengan panggilan untuk bertobat dan menyelaraskan hidup. Mazmur pasal 126 mengajarkan kita untuk bersukacita dalam pemulihan Tuhan, bahkan di tengah perjuangan. Roma pasal 8 menguatkan bahwa kita hidup dalam pengharapan, menantikan penggenapan janji keselamatan Tuhan. Mari kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan hati yang bertobat, hidup yang penuh sukacita dalam pemulihannya, dan pengharapan yang teguh akan karya keselamatannya. Dengan demikian, kita menyambut Tuhan yang datang membawa damai dan keselamatan bagi dunia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.